siang. Saya Mevani Goversara akan menjelaskan materi PPh pasal 24. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 5 nih. Yang pertama, pengertian PPh pasal 24. Yang kedua, penggabungan penghasilan. Yang ketiga, penentuan sumber penghasilan. Yang keempat, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan. Dan yang terakhir, perhitungan PPh terutang. Nah, ayo kita simak. Apa sih PPh pasal 24 itu? Nah, apa sih PPh pasal 24? PPh pasal 24 atau yang disebut sebagai kredit pajak luar negeri adalah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, atau istilahnya WNI, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri atau memperoleh atau menghasilkan di luar negeri. Permohonan pengkreditan pajak diatur atas penghasilan luar negeri, yaitu KMK nomor 194 KMK 03/2002. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi syarat wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Kemudian untuk penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut atau menggunakan accrual basis. Yang kedua, penghasilan lain seperti sewa, bunga, dan royalti, penggabungan penghasilannya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau dengan menggunakan cash basis. Ya, yang ketiga terkait dengan dividen penyetoran modal sekurang-kurangnya 50% saat dividen tersebut diperoleh. Selanjutnya untuk penentuan sumber penghasilan, yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilannya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. Kemudian yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka sumber penghasilannya adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti atau penggunaan harta tersebut berada atau berkedudukan. Next, yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilannya adalah negara tempat harta tak bergerak tersebut terletak. Kemudian yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilannya adalah negara tempat pihak yang membayar
atau dibebani imbalan tersebut, berada atau berkedudukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilannya adalah negara tempat bentuk usaha tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Berapa besarnya kredit pajak yang diperbolehkan pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia? Hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri tersebut. Kredit pajak luar negeri itu dapat dikreditkan sebesar nilai yang lebih kecil diantaranya. Jadi kita bandingkan antara PPh yang dipotong atau dipungut di luar negeri dengan perhitungan sesuai dengan rumus. Nah, rumusnya penghasilan luar negeri dibagi dengan hasil yang kena pajak dikali dengan PPh terutang. Nanti kita bandingkan berapa nilai yang lebih kecil, otomatis itu nanti yang menjadi pengkredit pajaknya. Langsung masuk ke perhitungan contoh soal. Tuan A memiliki penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 260 juta. Kemudian memperoleh penghasilan dari dividen di perusahaan di Singapura 300 juta. Telah dipotong pajak senilai 15% atau 45 juta. Selanjutnya memperoleh penghasilan bunga dari Amerika 200 juta. Dipotong PPh 40% atau 80 juta. Kita akan melihat berapakah PPh pasal 24 yang bisa dipotong di Indonesia dari penghasilan di Singapura dan di Amerika. Penghasilan neto dalam negeri. Penghasilan neto dalam negerinya itu 260 juta. Penghasilan dividen Singapuranya itu 300 juta. Bunga dari Amerika 200 juta. Jadi totalnya itu 760 juta. Kita bilang Tuan A itu TK0, PTKP-nya 54 juta. Jadi total PTKP-nya ini penghasilan kena pajaknya 706 juta. Lanjut next ke PPh terutang. Tarifnya itu 5% dari 50 juta itu 2.500.000. 15% dari 200 juta 30 juta. 25% dari 250 juta itu 62.500.000. Dan 30% dari 206 juta itu dikurangkan 61.800.000. Jadi total PPh terutangnya 156.800.000. Lanjut ke PPh pasal 24 yang bisa dihitung dari Singapura dan Amerika. Penghasilan dividennya itu kan dari Singapura 300 juta dibagi 706 juta itu ke penghasilan kena pajak, baru dikali PPh terutangnya. Total PPh terutangnya itu 156.800.000, hasilnya 66.628.895 rupiah. Lanjut ke penghasilan berupa bunga, itu 200 juta kan, bunga Amerikanya kan, baru dibagi dengan penghasilan kena pajaknya itu 706 juta dikali dengan PPh terutangnya 156.800.000, hasilnya 44.263,46. Nah, PPh dipotong di luar negeri yang 66 juta ini itu 45 juta, yang 44 juta ini yang PPh dipotong di luar negeri itu 80 juta. Jadi kan ini diambil yang paling kecilnya. Nah, yang PPh dipotong di luar negeri itu 45 juta. Oke. Lanjut ke contoh kedua yang terkait tentang perhitungan pajak luar negeri wajib pajak badan. Contoh soalnya, PT Maju Jaya memperoleh penghasilan neto tahun 2015 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya 500 juta dengan omset 15,5 miliar.
penghasilan luar negerinya 500 juta dengan tarif pajak 20%. Nah, pertanyaannya, hitung perhitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri. Nah, kita di sini mencari jawabannya. Yang pertama itu menghitung total PKP-nya. Penghasilan luar negeri 500 juta. Kemudian penghasilan dalam negeri 500 juta. Kita total penghasilan luar negeri sama penghasilan dalam negeri, yaitu totalnya menjadi 1 miliar. Menghitung peredaran bruto. Dalam negerinya 15,5 miliar. Penghasilan luar negerinya 500 juta. Di total juga jumlah peredaran brutonya menjadi 16 miliar. Lanjut untuk menghitung total PPh terutang. Di sini kita menggunakan fasilitas dan non fasilitas karena omset yang kita peroleh di perusahaan PT Maju Jaya itu di bawah 50 miliar. Nah, kita menghitung yang fasilitas dulu. 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali PKP-nya. Nah, 4,8 miliar dibagi peredaran brutonya tadi kan 16 miliar dikali 1M dengan tarif 25% dikali 50% dikali 300 juta. Nah, itu jawabannya 37.500.000. Yang non fasilitas itu 1 miliar. Itu 1 miliar itu yang penghasilan neto. Dikurang 300 juta. Dengan tarif 25% dikali 700 juta. Itu hasilnya 175 juta rupiah. Jadi PPh-nya di sini 37.500.000 yang ini yang fasilitas dikurang dengan yang non fasilitas 175 juta, yaitu 212,500 juta. Nah, itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. PPh maksimum di luar negeri sama dengan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dalam dan luar negeri, lanjut dikali total PPh terutangnya. Nah, ini PPh maksimum di luar negeri. Penghasilan luar negerinya 500 juta dibagi total penghasilan dalam dan luar negerinya itu 1 miliar dikali 212.500.000 sama dengan 106.250.000. Lanjut ke keempatnya, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Tarifnya 20% dikali 500 juta. Itu kan 20% dikali 500 juta itu 100 juta. Lanjut ke menghitung kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan. Menurut perhitungan 106.250.000 dibayar di luar negeri itu ini yang tadi yang nomor 4 100 juta. Maka yang diperbolehkan dikreditkan adalah 100 juta karena dia paling rendah. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk semuanya itu semua diambil yang paling rendah. Oke. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan selamat siang.